Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Faedah malam, kita masih membahas tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana ketinggian, keluhuran dan kemuliaan akhlak Rasul yang diajarkan kepada umatnya. Dan tidak ada manusia yang lebih berhak untuk diikuti akhlaknya melebihi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di malam hari ini kita akan membahas satu akhlak Rasul, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan orang yang sedang dirundung dengan kesedihan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Qurrah ibn Iyas al-Muzani radhiyallahu an. Suatu ketika datang seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahu ibnun saghir, dan dia punya anak kecil yang selalu dibawa hadir apabila datang ke majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kemudian anak kecil atau anaknya ini yang masih kecil didudukkan di sebelahnya, terkadang didudukkan di pangkuannya. Dan dia sangat mencintai anak ini dengan kecintaan yang luar biasa. Kemudian orang ini ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau mencintai anakmu ini?" Maka laki-laki ini mengatakan, tentu wahai Rasul. Tidak ada di dunia ini yang lebih aku cinta dibandingkan anakku ini. Sampai di sini perbincangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat ini. Akan tetapi berlalunya waktu dan juga zaman, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat sahabat yang bawa anak kecil itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mencari-cari, di mana sahabat ini gerangan? Kenapa dia tidak pernah hadir lagi di majlis ta'limnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menanyakan kepada sahabat yang lainnya, kemana orang itu yang selalu bawa anak laki-laki dan didudukkan di sampingnya itu? Maka orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, anak yang selalu dibawanya itu sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia. Dan dia, orang tuanya, membawa kesedihan yang luar biasa. Sehingga saking sedihnya dia tidak pernah keluar dari rumahnya, apalagi hadir di majlis ta'lim, wahai Rasul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar kabar duka ini. Maka Nabi SAW menemui laki-laki tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya fulan, ayyuma kana ahabbu ilaika an tumatta'a bihi umraka aw la ta'ti ghadan ila babin min abwabil jannah illa wajadtahu qad sabaqaka ilaihi yaftahuhu laka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai fulan, ayyuma kana ahab, mana yang lebih engkau cintai? Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan umur kepadamu, atau kelak pada hari kiamat anakmu menunggu di pintu-pintu sorga, kemudian kau datang menemuinya, dan anakmu yang membukakan pintu sorga dan mempersilahkan engkau sebagai orang tuanya untuk masuk ke dalam sorga. Maka laki-laki ini mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, tentu aku senang kalau seandainya aku berjumpa lagi dengan putraku dan dia yang akan membukakan pintu sorga bagiku. Lihat bagaimana Nabi SAW memberikan pilihan terbaik mengobati kesedihan sahabat ini. Karena bagaimanapun
Kalau seandainya seseorang meninggal orang tua, ini musibah. Ditinggal pasangan, musibah juga. Tetapi ditinggal anak yang merupakan darah dagingnya, tentu musibahnya lebih besar. Makanya Nabi SAW tahu bagaimana kesedihan sahabat ini, sebagaimana dia pun pernah merasakan yang sama ketika semua putri-putrinya meninggal. Semua putra-putranya meninggal. Bahkan kesedihan terasa ketika meninggalnya Ibrahim putra beliau. Sampai-sampai dia melelehkan air matanya dan mengatakan kepada Abdurrahman ibn Auf, "Innal aina la tahzan wa innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan wa inna bi firakika ya Ibrahim la mahzunun wa ma naqulu illa ma yarda Rabbuna." Sesungguhnya mata ini bisa meneteskan air mata. Sesungguhnya hati ini bisa bersedih. Sesungguhnya perpisahan diriku dengan Ibrahim sungguh menyesakkan dada. Tapi aku berusaha untuk tidak mengucapkan kecuali yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhai kepadaku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat namanya Bashir ibn Aqrabah radhiyallahu anhu. Ayahandanya adalah orang yang gugur di perang Uhud. Satu di antara 70 syuhada Uhud adalah ayahnya Bashir ibn Aqrabah radhiyallahu anhu. Ketika selesai perang Uhud, dia pun mencari-cari jasad ayahnya. Kemudian dilihatnya ayahnya yang sudah mati syahid. Maka dia pun sedih. Sehingga dia menangis. Menangisi akan kepergian ayahnya yang mati syahid di Uhud. Maka Nabi SAW menghibur Bashir ibn Aqrabah ini dan mengatakan, "Ama tarda an akuna ana abak wa Aisyah ummak." Wahai Bashir, sekalipun ayahmu sudah meninggal, ridhakah engkau, sudikah engkau kalau seandainya diriku yang akan menjadi ayahmu dan Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha menjadi ibumu? Maka Bashir ibn Aqrabah mengatakan, "Bala ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi." Tentu wahai Rasul, ini sangat membahagiakan diriku. Lihat bagaimana Nabi SAW menghibur orang yang sedang sedih. Betapa banyak orang-orang yang mereka tidak memiliki perasaan kepada orang-orang yang sedang dirundung sebuah musibah. Bukannya menenangkan, bukannya kemudian memberikan dan memasukkan kebahagiaan, malah kemudian menambahkan kesedihan yang bertumpuk-tumpuk pada hatinya. Dia tidak paham bahwa satu amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Sebuah kebahagiaan yang Anda masukkan kepada hati seorang muslim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Nabi SAW masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba dalam masjid ini Nabi SAW menemukan seorang sahabat yang sedang duduk bukan di waktu salat, artinya di luar waktu salat. Sahabat ini dikenal namanya sebagai Abu Umamah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW melihat wajah Abu Umamah ini sangat sedih. Nampaknya banyak pikiran, murung, tidak cerah, tidak bahagia. Sehingga Nabi SAW mengatakan, "Ya Aba Umamah, mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti salati." Wahai Aba Umamah, ada apa engkau? Kenapa engkau duduk di luar waktu salat di masjid ini? Maka Abu Umamah mengatakan, "Ya Rasulullah, humumun lazimatni wa duyunun." Humumun lazimatni wa duyunun. Rasul, aku sangat sedih. Banyak masalah di kepalaku dan juga banyak hutang yang menumpuk yang aku tidak sanggup untuk membayarnya. Maka Nabi SAW kemudian memandang Abu Umamah Al-Ansari dan mengatakan, "Ya Aba Umamah, afala uallimuka kalaman idza qultahu adhaballahu hammaka wa qada anka dainak."
Wahai Aba Umamah, maukah ku ajarkan satu doa yang kalau ku ucapkan doa itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesedihanmu dan melunasi hutang-hutangmu. Maka tentu dengan senang hati Abu Umamah mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Kalimat apa yang harus aku ucapkan? Maka Nabi SAW mengatakan, Ida asbahta wa ida amsayta, apabila di waktu pagi dan di waktu petang, bacalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazni wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Kata Nabi SAW, ucapkanlah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan juga kebingungan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kesifat malasan. Dan aku berlindung kepadamu dari kepengecutan dan juga kebakhilan. Dan aku berlindung kepadamu agar aku tidak terkait dengan hutang, terkalahkan dengan hutang atau dikuasai manusia. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau engkau mengucapkan kalimat ini, maka Allah akan hilangkan kebingungan dan Allah lunasi hutang-hutangmu. Maka akhirnya Abu Umamah pun kemudian terus membaca doa ini seraya berusaha, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala hilangkan kesedihan dan kebingungannya, dan Allah Subhanahu wa taala lunasi hutang-hutangnya. Begitulah Nabi SAW menghibur orang yang sedang sedih, menghibur orang yang sedang dirundung rasa kesedihan yang mendalam, gundah gulana karena sebuah perkara atau masalah yang ia hadapi. Maka Nabi SAW senantiasa menghibur, minimalnya meringankan beban hati mereka. Karena terkadang orang-orang yang seperti ini, mereka butuh kepada orang yang bisa menenangkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salamah ibn Aqwa radhiyallahu an, suatu ketika dia menangis dengan kesedihan yang mendalam karena ayahandanya Amir adalah salah seorang yang kemudian gugur dalam peperangan, tetapi bukan dibunuh oleh orang-orang yang merupakan musuhnya. Tidak dibunuh oleh orang musyrik ataupun orang Yahudi, tetapi dia meninggal karena kesalahannya sendiri. Suatu ketika Amir ini, ayahanda Salamah ibn Amir ibn Aqwa ini, dia menyerang seorang Yahudi dengan pedangnya yang pendek. Rupanya berkelitlah seorang Yahudi ini dari serangan ayahandanya Salamah ibn Aqwa atau Amir ini. Rupanya kemudian pedang itu berbalik dan mengenai kakinya. Dengan sebab itulah Amir meninggal dunia. Jadi serangannya berbalik kepada dirinya, bukan karena diserang orang Yahudi. Sehingga kemudian orang-orang mengatakan, faqad habita amaluhu, sungguh Amir sudah hancur amalannya, karena dia tidak dibunuh musuh, tapi melainkan membunuh dirinya sendiri. Maka Salamah ibn Aqwa radhiyallahu an sedih akan kematian ayahnya ini. Apakah betul yang diucapkan sahabat-sahabat bahwa ayahnya telah gugur amalannya, telah gugur pahalanya, karena dia seolah-olah membunuh dirinya? Maka dia kemudian datang kepada Nabi SAW mempertanyakan soal itu. Maka Nabi SAW menghibur Salamah ibn Aqwa dan mengatakan, kadzabu mereka dusta. Bal abak, bahkan bapakmu, lahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Kenapa dapat 2 pahala? Pertama, pahala karena musibah yang ia alami. Yang kedua, pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul mengatakan, qalla arabiyyun masya biha mithlahu, sedikit sekali orang Arab yang bisa berjalan di permukaan bumi semisal ayahmu. Begitulah Nabi SAW menghibur Salamah ibn Aqwa radhiyallahu an. Bahkan Anas ibn Malik radhiyallahu an menceritakan tentang Ummu Harithah yang datang menemui Nabi SAW, karena Harithah ini bukan meninggal dalam peperangan, dalam perang Badar. Dia tidak meninggal ketika berkecamuk perangan, tidak, bahkan meninggal sebelum perang. Kesalahan seorang mukmin, seorang sahabat yang memanah, kemudian terkena Harithah, salah panah.
Harusnya dipanah musuh, rupanya Harithah. Dianggapnya dia musuh, rupanya adalah Harithah, seorang sahabat Nabi SAW. Artinya Harithah terbunuh karena kesalahan seorang muslim yang melempar panah. Akhirnya ibundanya Ummu Harithah datang kepada Nabi SAW dengan hati yang sangat sedih. Dan juga dia menangis. Dan dia katakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aina Harithah? Fa in kana fil jannati lam abki alaih." Kalau memang kau habarkan Harithah di sorga, saya akan berhenti menangis. Wa illa, kalau tidak, sawfa tara ma asna. Kau akan lihat bagaimana apa yang aku akan lakukan. Aku akan menangis sepanjang masa. Aku akan berteriak-teriak karena kematiannya. Maka Nabi SAW kemudian menghibur Ummu Harithah dan mengatakan, "Ajannatun wahidun hi, innaha jinan kathirah, wa innahu fil firdausil a'la." Apakah engkau gila, wahai Ummu Harithah? Sorga itu bukan hanya satu tingkatan, tapi bertingkat-tingkat. Dan Harithah berada di sorga firdausil a'la. Begitulah Nabi SAW menghibur orang yang sedang sedih, memasukkan kebahagiaan ke hati seorang muslim, karena ini amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apabila seseorang kemudian mengalami kesedihan karena sebuah musibah yang menimpanya, maka datanglah, hiburlah dia. Umpamanya orang ini ditinggal meninggal orang yang dicintainya, datanglah kepadanya, katakan kepadanya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Allahumma hjurni fi musibati, ya Allah, berikan pahala akan musibah yang menimpaku." Begitulah Nabi SAW mengajarkan kepada kita menghibur orang yang sedang mengalami kesedihan. Sudahkah kita melakukan hal yang dilakukan Nabi SAW? Inilah akhlak Rasul. Inilah kasih sayang Rasul. Inilah kemuliaan Rasul SAW. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidakkah kami mengutus engkau, ya Muhammad, kecuali datang membawa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.